Apakah kamu sering ngerasa orang-orang di sekeliling kamu nggak respect sama kamu? Atau mungkin saat ini kamu sering ngerasa bingung gimana caranya kamu bisa membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik karena kamu sering ngerasa stuck dengan diri kamu sendiri? Maka video ini untuk kamu dan pastikan kamu nonton sampai habis karena kita akan ngebahas gimana caranya kita bisa membangun self-respect terhadap diri sendiri. Hai semuanya, perkenalkan saya Kintarian Indita. Saya adalah seorang creative trauma cleansing practitioner dan juga hipnoterapis, dan saya sering banget terima pesan yang curhat tentang apa yang mereka alami di hidupnya. Salah satunya adalah ketidakrespekan. Ketidakrespekan menjadi salah satu tema yang paling sering saya terima dari curhatan di DM dan juga inbox. Dan itu kenapa saya rasa ini menjadi satu topik yang penting untuk dibahas bersama, karena bagi saya sendiri respect menjadi pondasi dari banyak hal di hidup kita. Kalau kamu ngelihat kenapa ada perusahaan yang bisa sukses thriving dengan lingkungan kerja yang harmoni dan orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya, respect. Kenapa hubungan bisa bahagia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa terus mekar tumbuh kepada potensi sejatinya, respect. Dan kenapa ada orang-orang yang bisa mewujudkan mimpinya, hidup sejahtera dan juga bermanfaat bagi sesama, respect. Jadi kita bisa lihat bahwa respect pada dasarnya menjadi sebuah elemen yang sangat penting dan bisa dikatakan sebagai pondasi dari semua hal yang baik di dunia ini. So what is respect? Respect adalah sebuah emosi, perasaan, atau sikap mulia yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang kita hormati. Dan pada saat kita ngebahas tentang respect atau mendengar kata respect, seringkali kita menghubungkan itu dengan figur otoritas seperti orang tua, mentor, guru, atau mungkin atasan. Padahal sebenarnya respect juga bisa dirasakan dan diterapkan di hubungan-hubungan yang setara, seperti hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita di lingkungan pertemanan, dan utamanya hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kenapa ini menjadi pondasi? Karena kalau kita melihat bagaimana dunia ini bekerja, seringkali kita menemukan sebuah pola, bahwa pada dasarnya semua hal yang terjadi di dalam hidup kita dan terjadi kepada kita adalah cerminan dari apa-apa yang juga kita lakukan kepada diri kita sendiri. So take notes. Any kind of disrespections and misfortunes that we experience in our reality is just an extension on how we treat ourselves. Perlakuan yang kita terima dari orang-orang di sekeliling kita seringkali sebenarnya menjadi cermin bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan karena kita tahu konsep bahwa kita nggak akan bisa mengubah siapapun, kita nggak akan bisa meminta, memohon kepada siapapun untuk respect sama kita, maka satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan respon kita sendiri, mengevaluasi perilaku kita sendiri, dan memperbaiki standar yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Dengan harapan pada saat kita mulai mengubah diri kita, mengubah cara kita merespon, mengubah cara kita hidup dan berperilaku, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mengamati hal itu dan kemudian take notes, mencatat bagaimana sebenarnya kita ingin diperlakukan, standar apa yang kita miliki dalam kehidupan sosial, dan secara otomatis sebagai konsekuensi naturalnya mereka juga akan ikut berubah bersama kamu, insya Allah. So, kontemplasi pertama, kenapa kita cenderung menerima ketidakrespekan dari orang lain hingga ketidakrespekan itu terus bertambah mengulang menjadi sebuah pola yang terasa terlalu sulit untuk dihentikan dalam kehidupan sosial kita, adalah trauma. Trauma, programming, dan semua hal-hal buruk, memori buruk yang pernah kita alami, kita rasakan di sepanjang kehidupan kita, membentuk sebuah standar yang kemudian akan menentukan orang-orang seperti apa yang kita undang masuk, kita izinkan masuk ke dalam hidup kita, dan kemudian menentukan respon kita sendiri. Contoh, salah satu ketidakrespekan yang sangat sering dialami oleh semua manusia pada saat kecil adalah hukuman fisik. Konsepnya, tubuh adalah otoritas. Gak ada yang boleh menyakiti tubuh kita atau melakukan sesuatu kepada tubuh kita tanpa seizin kita. Dan pada saat kita kecil, kita mengalami hal seperti ini, misalnya dicubit, dipukul, maka kita juga akan cenderung tumbuh dengan keyakinan bahwa I have no rights over myself. Saya nggak punya hak terhadap diri saya sendiri. This is how I should be treated. Dan kita akan menjadi familiar dengan ketidakrespekan. Dan ini bukan cuma dari hukuman fisik yang kita terima pada saat kecil, tapi juga bisa jadi cemoohan, perundungan, bullying, ejekan, atau mungkin pada saat kita dimarahin di depan umum. Nah, semua ini menjadi trauma yang kemudian membentuk konsep diri kita. Konsep diri yang membuat kita meyakini bahwa we are not good enough, we are a bad person, we don't deserve to be loved and respected. Bahwa kita nggak layak untuk menerima cinta dan respect. Hal berikutnya selain trauma adalah programming. Programming di mana kamu meyakini bahwa untuk bisa menerima cinta dari lingkungan sosial kamu, untuk bisa menjadi diterima dan menjadi bagian dari lingkungan di mana kamu berada, kamu harus mengerdilkan diri kamu sendiri. So you start to play small, you start to dim your light. Kamu mulai meredupkan sinar kamu sendiri supaya kamu bisa diterima dan punya hubungan yang langgeng dengan orang-orang lingkungan di mana kamu berada, which is bad. And why is this bad? Pada dasarnya dalam diri setiap manusia ada satu kesejatian yang sama, yaitu kita akan selalu bergerak menuju
pertumbuhan, ekspansi, perluasan, perkembangan. That's life. And you can see this in every living things. Tumbuhan, hewan, dan tentu saja manusia punya kebutuhan untuk selalu bergerak ke arah kebaikan, pertumbuhan, berkembang. Itu kenapa pada saat kita nggak respect sama diri kita sendiri dan kita sudah terbiasa dengan programming dan juga trauma yang membuat kita bermain kecil, playing small, dimming our lights, maka besar kemungkinan seiring kamu beranjak dewasa, hidup akan terasa semakin sulit dan kamu sering ngerasa stagnan dengan diri kamu sendiri. Karena untuk berubah dan mengupayakan perubahan baik di diri dan hidup kamu perlu satu elemen yang sangat penting, yaitu respect. Dan tentu akan sangat sulit bagi kita mengharapkan orang lain untuk respect sama kita kalau kita sendiri juga nggak tahu gimana caranya respect sama diri kita sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mengubah semua ini dan kemudian menumbuhkan respect terhadap diri kita sendiri? Ada dua cara. Yang pertama adalah mengubah self-concept, yaitu dengan purifikasi jalur saraf kamu dari trauma-trauma yang pernah terjadi terhadap kamu. Dan untuk purifikasi di level yang lebih dalam sehingga kamu bisa mengubah self-concept kamu, saya menyarankan kamu untuk enroll online course Inner Child Healing, karena ini menjadi basic dari semua penyembuhan batin. Why? Because most of our self-belief, self-concept terbentuk di 7 tahun usia pertama kehidupan. Yang artinya mayoritas dari self-concept, karakter, cara kamu melihat dan memperlakukan diri kamu sendiri saat ini, 80%-nya sudah terbentuk di bawah usia 7 tahun. So if you want to do something about it, you can go to the course. Dan di video ini kita akan ngebahas teknik kedua, yaitu rehabilitasi. Konsepnya pada saat kita mendapatkan ketidakrespekan dari seseorang, kamu akan bisa menangkap apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, seperti apa respon kamu di hubungan itu sebelum ketidakrespekan itu terjadi. Dan dengan kejernihan ini, biasa kamu juga akan bisa menemukan pola di dalamnya. Dan ini dimulai dari hal yang paling simpel, seperti apa yang kamu rasakan saat bangun di pagi hari, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pakai. Dan semua yang kita lakukan ini pada dasarnya akan membentuk pikiran, perasaan, keputusan, dan juga pengulangan yang kemudian mewujud menjadi realita atau kehidupan yang kita jalani saat ini. So if you don't like where you are right now, you can change that. Kamu bisa mengubah kehidupan kamu dengan pertama mengubah cara kamu berpikir, merasa, dan kemudian hidup di dalamnya. Dan berikut adalah 5 teknik sederhana yang bisa kamu terapkan di kehidupan kamu mulai saat ini untuk mulai menumbuhkan self-respect dan hidup dengan keselarasan yang baru. Pertama, perhatikan postur tubuh. Banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana gestur atau postur tubuh yang kita berikan akan mempengaruhi kondisi internal kita. Dan ini bisa kamu lihat pada saat kamu melakukan public speaking misalnya. Perhatikan bagaimana pada saat kamu melipat tangan kamu atau mungkin kamu menundukkan punggung kamu merasa kamu semakin nervous. Kenapa? Karena pada saat kamu menunjukkan postur tubuh seperti ini, kamu menciut, kamu membungkuk, maka kamu mengirim signal ke otak kamu bahwa kamu sedang dalam bahaya, bahwa kamu sedang tidak aman, that this is a dangerous situation. Dan apa yang terjadi? Otak mengirimkan kortisol dan adrenalin, dan ini membuat kamu menjadi semakin nervous dan akhirnya tubuh kamu juga akan menjadi semakin menegang, menciut, and this will affect the way people perceive you, right? Karena kalau kamu berpikir orang-orang yang kamu kagumi dan kamu hormati, kamu akan melihat bahwa mereka punya postur tubuh yang baik. Mereka tegak, mereka meluruskan tulang punggung, chin up, mereka nggak akan bungkuk-bungkuk atau mungkin melihat ke bawah, melihat kemana-mana pada saat ngomong sama kamu. They have the ability to hold an eye contact. Nah, itu kenapa hal yang sama bisa kamu terapkan, karena peneliti menunjukkan bahwa pada saat kita mengubah postur tubuh kita, maka produksi hormon testosteron di tubuh itu juga akan meningkat, yang ini membuat kamu semakin percaya diri, dan kemudian regulasi saraf parasimpatik juga terjadi, di mana kamu ngerasa semakin rileks, nafas kamu semakin tenang, dan artinya kamu juga punya energi yang semakin besar untuk memberikan influence bagi orang-orang di sekeliling kamu. Tapi satu yang pasti, pada saat kamu mulai belajar untuk menjaga eye contact, menjaga postur tubuh kamu, kepercayaan diri itu akan meningkat dengan sendirinya, dan pelan tapi pasti kamu akan mulai terbiasa dengan postur dan gestur yang lebih baik seperti ini. Dan lihat bagaimana pada saat kita meluruskan tulang punggung, berjalan lebih tegak, duduk lebih tegak, kita juga memberikan pesan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa I take this space around me. Artinya kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan space, kamu layak mendapatkan ruang di mana kamu berada, dan kamu juga bisa menghormati ruang yang orang lain miliki. Kedua, selain menjaga postur tubuh, kamu juga perlu menjaga apa yang kamu omongin tentang diri kamu sendiri. Take notes untuk kamu yang suka ngejokes tentang diri sendiri. Saya paham, kamu adalah orang yang baik dan pasti sangat menyenangkan ketika kita bisa ngelihat orang-orang di sekeliling kita ketawa karena jokes yang kita berikan. Tapi pastikan bahwa pada saat kamu membuat bercandaan, kamu tidak sedang membercandakan diri kamu sendiri. Kenapa? Apapun kata-kata yang kamu sampaikan tentang diri kamu, bawah sadar kamu mendengarnya. Itu kenapa penting untuk memperhatikan bagaimana self-talk kamu sehari-hari. Apakah kamu masih sering membodoh-bodohi diri kamu sendiri?
atau mungkin kamu sering marahin diri kamu untuk hal-hal yang kecil, sadari bahwa ini adalah rekaman dari masa lalu dan kamu nggak harus mengulangnya ke diri kamu sendiri. Bangun kebiasaan untuk menyadari kesalahan kamu dan kemudian memaafkan kesalahan itu dengan cepat. Dibanding dengan mengutuk diri kamu dan marah sama diri kamu bisa mempertimbangkan solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keputusan atau kesalahan itu. Selain ini, ngebangun karakter kamu menjadi lebih kuat, kamu juga akan mulai terbiasa melihat bahwa sebenarnya semua manusia pasti akan membuat kesalahan, and that's okay. There's nothing wrong with that. Ini nggak membuat kamu menjadi manusia yang buruk atau jahat. Ini membuat kamu sebagai manusia yang sehat, yang bisa belajar, yang bisa mengevaluasi dirinya, dan tentu sedang berjalan menuju potensi sejatinya, which is totally healthy and normal. Dan kalau selama ini kamu sudah terbiasa menjadi bahan olok-olokan di grup pertemanan kamu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menghentikan semua itu. Kamu bisa ngomong ke teman-teman kamu bahwa saat ini kamu sedang mengimprove diri kamu dengan tidak lagi menjadikan diri kamu bahan bercandaan. Kalau teman-teman kamu bilang, nggak asik lu, masa begitu doang tersinggung? Well, ini adalah tanda bahwa kamu sudah saatnya pindah kolam ke kolam yang lebih besar. Karena orang-orang yang respect sama dirinya nggak akan melakukan hal seperti itu ke orang lain. Dan itu kenapa kalau kamu pengen ngebangun respect yang lebih besar ke diri kamu sendiri, pastikan orang-orang di sekeliling kamu juga adalah orang-orang yang berkualitas dan respect sama dirinya. Kalau mengerdilkan diri kamu adalah satu-satunya cara untuk kamu mempertahankan lingkungan di mana kamu berada saat ini, artinya sudah saatnya untuk mengubah circle pertemananmu. Saatnya saling menemukan dengan lingkungan pertemanan yang juga respect dengan diri mereka, sehingga mereka juga respect sama kamu. Jadi mulai saat ini, kalau kamu tetap pengen menghibur orang-orang di sekeliling kamu dan kamu pengen bercanda, pastikan bercandaan itu tidak mengerdilkan dirimu sendiri. Time to find a different jokes. You're not a joke. 3. Perhatikan pakaian dan lingkungan di mana kamu berada. Dan ini berada dalam konteks kebersihan. Kalau kamu saat ini ngebayangi seseorang yang kamu hormati dan kagumi, rasanya sulit bukan membayangkan mereka hidup di satu kamar yang jorok dan berantakan, atau mungkin mereka datang dengan pakaian yang lusuh, berantakan, dan aut-autan. It's hard to imagine. Why? Karena salah satu kualitas self-respect yang paling penting adalah kebersihan dan nilai estetika. Dan saya paham, kadang kita terlalu sibuk sampai kita ngerasa kayaknya nggak ada waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu yang penting. Misalnya, meletakkan handuk kembali kepada tempatnya, membersihkan kamar kita sebelum berangkat kerja, atau mungkin sesimpel mencuci muka, membersihkan diri, menyikat gigi sebelum kita tidur saat kita pulang dari mana-mana. And look, gimana kita bisa mengharapkan orang lain untuk respect sama kita kalau kita sendiri bahkan nggak mau meluangkan waktu 5 menit untuk membersihkan diri kita sendiri, nggak mau meluangkan waktu 2 detik untuk menggantung handuk kita, nggak mau meluangkan waktu paling nggak 10 menit untuk berdandan dan memilih pakaian terbaik sebelum kita berangkat kerja. So, kalau kamu pengen mulai ngebangun self-respect dan melihat bagaimana respect ini juga mulai mewujud di orang-orang sekeliling kamu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menjaga kebersihan dan membangun nilai estetika untuk diri kamu sendiri. So, mulai saat ini sebelum kamu pergi keluar rumah atau sebelum kamu berangkat kerja, pastikan kamu memilih pakaian yang terbaik. Terbaik bukan berarti harus mahal, bukan berarti harus heboh, tapi at least pada saat kamu mengenakan pakaian itu, pada saat kamu berdandan, kamu bisa melihat sosok yang kamu hormati di depan kaca. Karena pada saat kamu mulai memperbaiki penampilan kamu, pada saat kamu mulai menjaga diri kamu, orang-orang di sekeliling kamu juga akan menilai ini sebagai standar bagaimana kamu ingin diperlakukan. How you expect to be treated. So treat yourself well. 4. Bangun struktur dalam hidup dan tepati janji kamu ke diri kamu sendiri. Membangun struktur dalam hidup bisa sesimpel seperti kamu membuat satu ritme di hidup kamu, di mana itu menjadi cara kamu menepati janji terhadap diri sendiri. Misalnya, setiap bangun tidur, kamu perlu meluangkan waktu untuk melakukan latihan pernafasan, atau mungkin kamu harus menulis jurnal dulu, atau mungkin kamu mengizinkan diri kamu untuk bego di depan teras, minum kopi kamu setelah kamu sholat subuh, menikmati udara pagi. Ini adalah momen-momen penting yang membuat kamu punya koneksi yang lebih dalam dengan diri kamu sendiri, dan koneksi itu kemudian akan menumbuhkan self-respect. Dari sini kamu juga bisa membangun struktur yang lebih kuat, seperti berolahraga seminggu 3 kali, atau mungkin meluangkan malam hari kamu untuk mengerjakan side hustle kamu, menyelesaikan proyek yang penting untuk kamu. Kenapa? Karena pada saat kamu mulai menyediakan ruang, waktu, dan juga momen yang cukup untuk kamu mulai membangun hidup kamu dan juga mengupayakan perubahan-perubahan baik di hidup kamu, walaupun rasanya nggak nyaman dan kadang kamu harus sedikit memaksa diri, ini akan menumbuhkan self-respect yang sangat besar, menumbuhkan kepercayaan diri yang besar. Karena pada dasarnya kepercayaan diri dan self-respect tumbuh pada saat kita berhasil melakukan hal-hal yang sulit dan berhasil menepati janji kita dengan diri kita sendiri. Karena di momen kamu ingkar janji dengan diri kamu sendiri, kamu sedang membentuk standar dan juga persepsi dari orang-orang di sekeliling kamu, utamanya yang dekat sama kamu, seperti pasangan dan keluarga, bahwa kamu fine dengan janji yang diingkari, bahwa kamu nggak ngerasa diri kamu cukup penting untuk melakukan hal-hal yang sudah kamu niatkan sejak pagi hari, atau bahkan mungkin malam sebelumnya. Gimana kita bisa mengharapkan pasangan, keluarga, atau lingkungan menepati janjinya kepada kita dan juga respect sama kita, kalau kita sendiri juga terbiasa untuk mengingkari janji kita terhadap diri kita sendiri? This is bad.
Oke, stop breaking promise that you have with yourself. Sesulit apapun, bangun struktur dalam hidup kamu, bangun kedisiplinan, dan lihat bagaimana orang-orang sekeliling kamu juga akan melihat self-respect itu. Terakhir, kelima, jangan memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang nggak berada dalam value kita hanya karena orang-orang lain di sekeliling kita melakukannya. Jangan menjual jiwa kamu atau value kamu, mengabaikan integritas kamu, hanya untuk diterima oleh orang lain. Sesama manusia yang juga bisa meninggal. Sesama manusia yang juga nggak sempurna. I understand. Salah satu sifat yang paling manusiawi yang juga diinstal Allah di diri kita adalah kita cenderung membutuhkan validasi. Karena konsepnya zaman dulu, gimana kita bisa bertahan hidup kalau di gua kita sendirian. Kita nggak punya kelompok, nggak ada orang yang suka sama kita. I understand. Tapi pada saat kita mulai mengorbankan banyak value dan juga integritas kita untuk diterima lingkungan di mana kita berada, maka seiring kita menjalani hubungan itu, kita akan semakin jauh dari diri kita sendiri, kita akan semakin jauh dari kesejatian kita sendiri, hingga saking seringnya kamu melakukan ini, kamu akan terbangun pada satu waktu dan bahkan sulit untuk mengenali diri kamu sendiri. And we don't want that. Contoh, kalau lingkungan di mana kamu berada sekarang itu selalu thriving hubungannya karena gosip, sedangkan kamu sendiri pernah berjanji sama diri kamu bahwa kamu nggak pengen gosip lagi, kamu nggak pengen gibah lagi, karena kamu ngelihat bagaimana itu menghancurkan jiwa kamu, maka kamu bisa bilang sama mereka bahwa setiap kali kamu kumpul, kamu ngerasa nggak nyaman kalau bergibah. Dan kalau mereka terlihat nggak nyaman dengan hal itu, artinya mereka bukan lingkungan yang selaras buat kamu. And that's fine. Hal yang lainnya, kalau kamu nggak minum atau mungkin kamu mulai meninggalkan alkohol dan kemudian lingkungan di mana kamu berada selalu minum untuk terhubung dengan satu sama lain dan kemudian pada saat kamu nggak minum mereka bilang kamu nggak asik, artinya mereka bukan lagi lingkungan yang selaras untuk kamu. And that's fine. Everything in life comes and go. Dan seiring bertambahnya usia, memang akan ada banyak manusia di hidup kita yang sudah selesai jodohnya. And it's time for another people to come along. Sudah saatnya orang-orang yang selaras yang juga merindukan kamu sebagai teman untuk datang di kehidupan ini. Dan bagaimana kamu bisa melihat mereka, menyediakan ruang untuk mereka atau punya waktu untuk mereka kalau saat ini waktu, ruang, tenaga, pikiran kamu terlalu penuh dengan orang-orang yang bahkan gak selaras dengan semua value itu. So one of the best thing you can do to respect yourself is don't be afraid to say goodbye to those who are no longer aligned with your value and purpose. It's okay untuk bilang bye-bye, untuk melepaskan hubungan dengan lembut dengan orang-orang yang memang udah gak selaras dengan kamu. Dan memang seringkali pada saat kita mulai bergerak kepada potensi sejati kita, melakukan beberapa pengorbanan untuk hidup selaras dengan potensi sejati kita, memenuhi soul contract kita dengan Tuhan, kamu akan melihat bagaimana akan ada banyak hal-hal di hidup kamu yang tereliminir dengan sendirinya. And this is a good sign. Artinya Tuhan sedang menyiapkan ruang di hidup kamu untuk hal-hal yang baik dan selaras datang saat ini. Dan ini bukan berarti kemudian kamu menjadi manusia yang tidak toleran, bukan. Hanya saja pada saat kamu punya sebuah value yang menurut kamu penting dalam hidup, jangan takut untuk mempertahankan value itu dan menjaga integritas kamu dimanapun kamu berada saat ini. Dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama, kamu bisa respect sama value orang lain, kamu bisa toleran terhadap gaya hidup orang lain yang mungkin gak sepenuhnya selaras sama kamu. And it's fine, you're not going to judge them, kamu gak akan menghakimi mereka, kamu gak akan bilang bahwa mereka buruk, kamu melihat mereka simply sebagai manusia yang sedang bertumbuh, berkembang, dan mengeksplorasi potensinya dengan cara mereka masing-masing. So let them mind their own business, mind your own business, be kind to each other, be respectful towards each other, be compassionate towards each other, dan beginilah kita bisa membangun komunitas yang harmoni, selaras, di mana seluruh individu yang terhubung di dalamnya saling bertumbuh, berkembang dalam harmoni. So inilah 5 pondasi yang bisa kamu lakukan, teknik sederhana yang bisa kamu terapkan dalam hidup kamu untuk mulai menumbuhkan self-respect dan harapannya juga menumbuhkan respect orang-orang di sekeliling kamu. Di luar dari semua ini, kamu juga boleh sering-sering mengobservasi orang-orang yang kamu respect dan kagumi. Seperti apa value hidup mereka? Seperti apa cara mereka menjalani hidup? Seperti apa cara mereka berjalan, berdandan, dan membawa diri? Seperti apa cara mereka berkomunikasi? How do they treat themselves? How do they treat others? Bagaimana cara mereka memperlakukan diri mereka dan orang lain di sekelilingnya? Bagaimana cara mereka bicara dan menetapkan batasan untuk hal-hal yang tidak mereka setujui? Observasi ketenangan mereka, observasi jiwa besar mereka. Pada saat kita melihat dan memperhatikan sesuatu, kita sedang menumbuhkan familiaritas terhadap diri kita sendiri akan hal-hal yang baik itu. Dan satu hal yang pasti, jangan lupa, jangan segan, jangan takut untuk selalu meminta dan berdoa kepada Tuhan Pencipta, satu-satunya sumber energi kehidupan yang sejati, organik, abadi, dan maha hadir, untuk mengarahkan, menavigasi, melindungi, membimbing setiap langkah, perilaku, perkataan, perbuatan, nafas, dan semua elemen kehidupan kamu. Untuk selalu mengarah kepada potensi sejati sebagaimana yang Ia kehendaki saat menciptakan kamu pertama kali. Your highest destiny, your highest potential, yang gak hanya akan menumbuhkan kamu menjadi manusia yang sehat, selaras, dan sejahtera, tapi juga akan turut membawa kebaikan untuk manusia di sekeliling kamu dan komunitas di mana kamu berada saat ini. Insya Allah. So guard your posture, guard your tongue, watch your thoughts, and see how many blessings you will receive in your life just from this simple act.
Semoga kamu menemukan video ini bermanfaat. Selamat menjalani hari dalam keselarasan dan sampai ketemu di video berikutnya. May you have a blissful and wholesome day.